Ilham Habib, Hidayat Rahmadan, Siap, Prof. Sudah barusan, Prof. Andina, Zainul, Hadir, Prof. aku Hadir, Prof. Kolam Batu. Ya, presensi dulu. Dina sudah presensi, Prof. Oke, di Saya sini lewat siakan, Bapak Ibu. Iya, sudah lewat siakat, Prof. yang Ilham Habib, Belum masuk sepertinya, Prof. yang Zainul, Hadir. Sudah masuk. Belum presensi, sedang. sama Acolam Badu. Acolam Badu ada nggak? Fatu kayaknya belum gabung, Prof. Oh, berarti ada dua ya. Udah ada, tapi itu udah ada Oh, Pak ada, Aco. Prof. Ada, Prof. Udah gabung. Belum absen saja mungkin. Oke, iya. Untuk presensi dulu. Baik, untuk hari ini saya akan mengenalkan kepada Anda semua, yaitu bagaimana proses penilaian atau assessment dengan menggunakan salah satu dari teknik AI, yaitu logika fuzzy. Ya, fuzzy itu pengertiannya samar, tidak jelas. Logika itu masuk akal. Nah, artinya logika fuzzy itu bagaimana eh, masuk akal yang tidak jelas. Masuk akal tapi tidak jelas, maksudnya gimana? Nah, nanti kita terangkan. Dan sebelumnya, selamat malam, selamat merayakan hari ulang tahun, hari Lebaran ya, Hari Raya Idul Fitri. Untuk yang merayakannya, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Semoga kita diberi kesehatan, diberi umur panjang yang barokah, sehingga ya diharapkan masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin. Amin. Ya, untuk minggu ini memang secara edaran UNY itu kuliahnya WFA. Ya. Tapi bagi PJJ nggak ada masalah karena memang selalu WFA juga. Dan nggak tahu aturan besok juga itu ditambah lagi nih untuk yang tidak PJJ. Kalau jadi, yaitu kalau yang ASN ya, itu ditambah lagi WFA-nya setiap 1 minggu 1 kali. Kalau bisa hari Jumat kan jadi liburnya Jumat Sabtu Minggu. Kalau hari Prof. Senin gimana? Alhamdulillah, Prof. Liburnya tambah banyak. Dibayar ya. Oke, kalau untuk mulai minggu depan baru kuliah formal. Untuk yang tidak PJJ ya luring atau juga daring dalam kondisi tertentu. Ya, baik. Saya ingatkan kembali bahwa ada tugas proyek pertama sebelum UTS. Nah, nanti ini diharapkan bisa untuk latihan bagi Bapak Ibu supaya sudah harus mulai untuk mengerjakan proyek pertamanya karena nanti dikumpul minggu ke-8. Dan proyeknya nanti saya sampaikan. Oke, saya share dulu penjelasannya.
Ya, untuk PJJ, Bapak Ibu wajib bisa mengatur waktunya. Di satu sisi, seperti yang pernah saya sampaikan, di satu sisi enak kuliahnya masih di rumah sambil mengerjakan sesuatu yang lain, tapi di sisi lain justru harus mampu untuk mengatur waktu karena mandirinya sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya tidak bisa ngatur waktu, nanti kerepotan. Baik, kita mulai untuk logika basi. Ya, kalau supaya Bapak Ibu teringat terus, yang diperhatikan gambarnya. Ya. Untuk yang kata-katanya, itu adalah konsepnya. Sehingga misalnya kita sekarang bertanya, pada bagian input itu ada warna apa Bapak Ibu? Input ini warna apa? Hijau ya. Warna hijau. Hijau muda. Ya, jawabannya banyak kan? Ada yang hijau, ada yang hijau muda, muda sekali, ada yang tua. Ya, nah itu yang disebut dengan tidak jelas. Ya. Sehingga sesuatu yang tidak jelas ini, bagaimana kita menanganinya? Nah, untuk menanganinya, maka kita lihat kata-kata di atas itu, yaitu memetakan. Bagaimana cara logika fasi memetakan permasalahan yang tidak jelas itu. Nah, yang tidak jelas itu adalah sesuatu yang kualitatif, yaitu yang kata-kata naratif. Itu tidak jelas. Oleh sebab itu, kalau kita mengoreksi jawaban yang berupa isi, berupa kata-kata, itu susah banget. Subjektivitasnya sangat tinggi. Dan kalau diserahkan komputer, komputer juga harus diprogram bagaimana caranya. Nah, ini salah satu caranya pakai logika fasi. Dari yang kualitatif dipetakan supaya menjadi kuantitatif. Kalau sudah kuantitatif diangkakan, baru diproses. Nah, kemudian dikembalikan lagi ya, supaya tampilannya apakah mau kuantitatif, mau kualitatif atau grafis. Ya, bergantung permintaan. Pada panah kuning yang terjadi adalah proses fasifikasi, yaitu dari penerjemahan dari yang tidak jelas supaya menjadi jelas. Kemudian pada panah hijau itu adalah proses defasifikasi, yaitu dari yang jelas menjadi yang mau tidak jelas bisa, yaitu kualitatif atau tetap jelas atau berupa grafik. Nah, itu. Contohnya kalau kita ditanya seberapa parah kualitas udara di kota Bapak Ibu, ya, maka jawabannya mesti kata-kata. Nggak mungkin jawabannya 50, 60, 70, nggak mungkin. Juga kalau ditanya cuaca hari ini, kalau siang ya, itu seperti apa? Ya, kalau panas banget, ya mungkin jawabannya kata-kata. Nah, jawaban yang kata-kata itulah yang disebut dengan tidak jelas. Itu contohnya. Sehingga gambarannya yang perlu diingat-ingat seperti ini. Kata-kata memetakan. Sehingga nanti hijau mudanya seberapa, hijau sedang seberapa, hijau tua seberapa. Ya, itu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi contohnya ada misalnya berapa suhu ruang yang harus diberikan dari mesin penyejuk supaya dalam kondisi banyak orang maupun sedikit orang suhunya tetap. Atau misalnya motor atau mobil berjalan di jalan datar kemudian nanjak, bagaimana supaya kecepatannya tetap 50 km per jam misalnya.
Sehingga 50 km per jam kalau di jalan datar, lalu naik, tentu saja kalau kita gasnya tetap sama, maka kecepatan akan berkurang. Nah, supaya naik, maka gas harus dibesarkan. Juga pada saat turun, gas juga harus ikut diturunkan supaya tidak terlalu cepat. Ya, begitu seterusnya. Contoh yang realnya, mesin cuci yang satu tabung sekarang ini, yang dengan menggunakan program-program, itu salah satu contoh menggunakan logika fasi. Termasuk motor mobil yang sudah otomatis, pindah gigi otomatis, itu juga sudah menggunakan logika fasi. Oleh sebab itu, di sana ada tulisan IVT. Ya, itu I-nya adalah intelligent, cerdas. Prediksi iklim cuaca sudah mendekati benar. Ya. Itu juga menggunakan logika fasi. Nah, untuk secara teori, maka ini konsep kedua ya. Jadi tadi konsep yang pertama yang gambar ini, ya, yaitu memetakan. Kemudian konsep yang kedua itu adalah ini, bahwa logika fasi itu bekerja dengan dua model angka, yaitu angka yang sifatnya tegas, sehingga kita katakan himpunan tegas atau crispy, dan yang kedua adalah non-tegas atau non-crispy. Kalau untuk yang tegas, itu hanya ada dua bilangan, yaitu 1 dan 0. Anda bisa lihat di gambar himpunan semesta S memiliki dua anggota himpunan A dan B yang masing-masing punya anggota, sehingga kalau kita katakan bahwa 5 anggota dari A itu skornya 1. Tapi kalau 3 himpunan dari A skornya 0. Jadi hanya ada 1 dan 0. Sedangkan untuk yang non tegas itu ada 3 kondisi, yaitu kondisi 0, kondisi 1, dan antara 0 dan 1. Ya. Nanti kita bisa menghitung dengan formula yang sudah pernah Bapak Ibu terima waktu di SD. Ya, kita menggunakan matematika SD nanti. Oke, jadi konsep yang kedua kita mengenal himpunan tegas dan non tegas. Nah, contoh logika fasi di sini kita kenal, di sini ada contohnya prestasi seseorang. Itu kita sebut dengan variabel fasi. Ya, contohnya ini prestasi seseorang itu variabel. Kemudian prestasi diklasifikasikan menjadi 3, rendah, sedang, tinggi misalnya gitu. Maka kata yang rendah, sedang, tinggi kita sebut dengan himpunan fasi. Kemudian angka-angka di bawah yang membatasi himpunan tadi kita kenal dengan nama domain, sehingga domain fasi. Kemudian semua angka yang digunakan oleh domain fasi kita sebut dengan universe, semesta pembicaraan. Ini waktu di SD juga matematika himpunan. Nah, dengan melihat gambar ini, berarti logika fasi di sini prinsipnya ada dua komponen, yaitu komponen linguistik dan komponen numeris. Linguistik yang di atas yaitu variabel dan himpunan, sedangkan yang numeris adalah domain dan universe. Ini konsep yang ketiga yang harus Bapak Ibu tetap ingat-ingat tentang logika fasi. Oke, selanjutnya konsep yang keempat, bahwa dengan bekerja pakai logika fasi, kita bekerja pada 4 hal penting, yaitu yang sudah saya terangkan tadi, himpunan variabel fasi, himpunan fasi, semesta pembicaraan atau universe, dan domain.
Oke ya, ini masih penjelasan yang konsep ketiga. Lalu konsep yang keempat, bahwa di anggota himpunan itu nanti kita akan sebut dengan fungsi keanggotaan. Ya. Nah, fungsi keanggotaan di sini ada dua model, yaitu model linear. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Ini linear naik. Perhatikan di sini rumusnya, jika X itu berada di antara titik A dan B, ya, X berada di antara A dan B, maka cara menghitungnya derajat keanggotaannya seperti ini, yaitu X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Itu rumusnya. Sehingga kalau garis naik, itu X dikurangi yang kecil A, kemudian dibagi B min A. Karena ada yang turun, linear turun. Nah, ini formulanya adalah B dikurangi X dibagi B min A. Itu nanti diingat-ingat, ini konsep yang keempat. Kemudian ada kombinasi naik dan turun, yaitu segitiga. Ini gabungan naik dan turun. Rumusnya sama, saat naik pakai yang rumus naik, saat turun pakai rumus yang turun. Kemudian ada trapesium. Ya, trapesium di sini derajat 1 lebih dari 1 titik, yaitu di titik BC. Itu derajat keanggotaannya 1. Jika nilai X berada di titik A dan D, derajat keanggotaannya 0. Kalau berada di titik B sampai C, derajat keanggotaannya 1. Sedangkan yang lainnya yaitu antara, yaitu naik dan turun. Kemudian gabungan dari segitiga banyak, kurva bau. Ya, ini sama saja, yaitu ada naik, ada turun. Nah, kemudian selain linear, juga ada non-linear, yaitu ada bentuk kurva S naik, kemudian ada kurva S turun, ya. Kemudian ada gabungan naik dan turun, yaitu kita sebut dengan model P. Di sini ada 3 model. Model yang kedua adalah model beta. Kemudian model yang ketiga adalah model Gauss. Yang model ketiga adalah model Gauss. Nah, formula-formula ini tadi, baik linear maupun non-linear, silakan Bapak Ibu sambil buka laptopnya, tanyakan ke ChatGPT. Sehingga pembelajaran kita juga menggunakan ChatGPT. Oke, itu konsep yang keempat, yaitu tentang fungsi keanggotaan. Nah, selanjutnya konsep yang kelima, bahwa untuk bekerja dengan logika fasih, kita mengenal ada operator. Nah, operator yang utama itu ada N. N itu secara matematika disimbolkan dengan seperti ini, atau intersection. Kalau intersection itu artinya yang minimum. Ya, yang minimum. Contohnya, jika ada minimum 0,32 dengan 0,69, berarti hasilnya 0,32. Nah, sebaliknya ada operator OR. Operator OR itu adalah union. Ya, nah, union di sini itu adalah maksimum. Cari yang maksimum. Saya di mute.
Kemudian contohnya di sini kalau maksimum 032, 0,69 itu berarti adalah yang 069. Nah, ini operator minimum dan maksimum. Ada satu lagi operator not atau inverse. Ya. Operator ini rumusnya adalah 1 min. Sehingga kalau kita punya misalnya mu A itu 60 derajat atau 60 apa, keanggotaannya 0,32. Lalu kalau not pakai tanda petik 1 di belakang, kalau not mu A berarti 1 min 032, yaitu 0,68. Nah, lalu bagaimana dengan gabungan, misalnya logika XOR. Logika XOR formulanya seperti ini, kalau disebut adalah not A N B or not or A N not B. Nah, sehingga kalau angka-angka contoh di atas dimasukkan, maka akan menjadi di bawahnya contohnya seperti ini. Yang N itu adalah min yang berada di dalamnya. Ini min dari angka-angka itu, ya, maka ditemukan 2 hasilnya, lalu dicari yang OR berarti yang max. Nah, yang maksimum sehingga 0,68. Ini tadi dari logika yang tidak jelas, jadi proses pengolahannya dibuat angka jadi jelas. Oke ya Bapak Ibu, ini yang banyak kita pakai itu nanti adalah yang derajat keanggotaan tadi, yaitu yang rumus naik dan rumus turun ini. Ini yang harus tetap diingat-ingat. Untuk itu saya akan memberi contoh realnya seperti apa. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya kasih contoh? Ya. Ini masih logika SD kayaknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih menerimanya dengan gampang. Tidak ada pertanyaan? Lanjut, Prof. Mungkin. Selanjutnya, saya akan kasih contoh, yaitu yang masih sederhana dengan Excel. Nah, di sini kita sudah mulai rodo-rodo mikir. Misal kita punya 2 variabel input, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Misalnya dari hasil pengukuran pengetahuan dan keterampilan, maka diperoleh satu hasil ukurnya terendahnya yang pengetahuan misalnya 30, tertingginya 90. Lalu keterampilan diukur terendahnya 20, tertingginya 75 dari seluruh misalnya siswa dalam satu kelas. Kemudian hendak dihitung kompetensinya. Ini outputnya dengan 2 masukan ini. Pada input pengetahuan kita bagi 2 himpunan untuk sederhananya, karena kalau manual nanti kalau sudah himpunannya lebih dari 3 atau 3 pun nanti jadi lumayan matematikanya. Untuk memudahkan saya bagi 2 aja, rendah dan tinggi, keterampilan kurang dan baik, kompetensi kurang kompeten dan sangat kompeten. Nah, untuk kurang kompeten kita batasi misalnya paling rendah 66, paling tinggi 100. Nah, jika kemudian inputnya pengetahuan
skornya 75 dan keterampilan skornya 60, maka setelah dihitung pakai logika fuzzy akan ketemu kompetensinya 88,17. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana itu dapatnya? Nah, untuk itu kita jabarkan di bawahnya. Yang pertama, kita proses fasifikasi. Ya, kita proses fasifikasi yaitu membuat angka masukan menjadi diketahui berapa derajat keanggotaannya. Ya, misalnya yang pengetahuan 75, maka derajat keanggotaan atau disimbolkan dengan mu rendah berarti menggunakan yang merah, menggunakan yang turun, pakai rumus yang tadi, itu ketemu 0,25. Ya, 0,25. Rumusnya ini tadi. Kalau turun itu adalah 90 dikurangi 75 dibagi 90 dikurangi 30. Ya, jadi yang tinggi dikurangi X dibagi tinggi kurangi rendah. Itu yang turun. Ya. Kemudian untuk yang mu tinggi itu adalah di sini yaitu X dikurangi yang rendah dibagi yang tinggi dikurangi yang rendah. Sehingga ketemu 0,75. Nah, dengan cara yang sama, nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat satu ini di blok saja, ya, sampai sini, kemudian dipastekan di sini, maka akan langsung sudah ketemu, tinggal ganti angka-angkanya dan ganti nama-nama himpunan dan variabelnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih gampang? Halo? Gimana? Izin Prof. Yuk. Karena saya baru kali ini mengetahui, mempelajari terkait logika Fuji ini lebih ke konsep terkait matematika ya, Prof. Iya. Oke, berarti ini membantu juga dalam kita misalnya sebagai dosen untuk membantu dalam sistem penilaian ya, Prof, yang saat ini Prof terangkan ini ya, terkait Iya. pengetahuan, keterampilan, kompetensi begitu ya. Nah, pertanyaan saya ini mendapatkan ini itu dimulai dari mana ya, Prof? Maksudnya dimulai dari mana apanya? Ini loh, bisa input, terus rule 1, rule 2 itu cara menulisnya seperti apa ya, Prof? Oh, yang nanti dulu yang role-role-nya. Yang Oke, kita baik. baru tak terangkan dari sampai di sini dulu. Oh, baik-baik. Yang ini pertanyaan saya yang saya blok ini untuk menghitung seperti ini tadi rumusnya kan sudah diketahui. Lalu sekarang dipakai di sini rumusnya itu gitu loh. Apakah sampai di sini sudah bisa dipahami gitu? Oh, baik-baik. Kalau misalnya tadi dari mana untuk inputnya ya tentu saja dari keinginan kita toh. Kalau misalnya ada satu variabel masukan lagi misalnya sikap, ya itu lebih baik lagi sehingga nanti kompetensi itu menurut taksonomi Bloom ada sikap, pengetahuan dan keterampilan gitu. Oke, yang lain
Apa ini Prof, sudah? izin Yo. izin tanya Prof. Hmm. Prof, kita eh, kalau saya yang apa, saya sangat senang Prof untuk logika fuzzy ini. Eh, Mm-mm. Maksud kita keterkaitan dengan kampus eh, yang kita berada saat ini kan kita di kebetulan Prof di kampus kami itu sudah menjalankan outcome based education Prof dalam konteks implementasinya itu berbasis pada untuk menilai profil lulusan itu CPL-nya itu berdasarkan mata kuliah Prof. Nah, Oke. untuk pilihan mata kuliah ini Prof, kita keterbatasannya itu dalam konteks eh, yang subjektif atau kualitatifnya tinggi, Prof. Saya mengatakan tinggi karena lebih cenderung pada normatif, Prof. Seperti Hmm. sikap yang tadi, Prof. Ya. Kalau dari Prof kan ada pengetahuan, keterampilan, sama kompetensi. Kalau di kita mengkategorikan keterampilan sama kompetensi itu masuk dalam kategori sikap, pengetahuan, keterampilan umum, sama keterampilan khusus, Prof. Jadi yang Ya. keterampilan ini masuk dalam konteks keterampilan umum, kalau kompetensi ini kita masukkan dalam kategori keterampilan khusus. Kemudian juga ada pengetahuan. Sedangkan yang kita implementasikan itu sesuai dengan KKNI level yang ada di kampus kami itu baik di S1, S2, S3 level 6, 8 sama 9 Prof. Tetap Ya. kita kaitkan aspek sikapnya Prof. Nah, Ya. yang saya confirm di sini adalah pada saat kita mengukur sebuah pengetahuan yang rendah, rendah dalam konteksnya sikap tadi, Prof. Mm-mm. Sikapnya itu kita eh, subjektivitasnya tinggi karena sikap tadi kita masukkan ke rubrik harian, kemudian hariannya itu, Prof, mahasiswa datang tepat waktu kita masukkan ke aspek sikap, kemudian tata krama mahasiswa kita masukkan ke aspek sikap juga, gitu kan, Prof. Maksud saya adalah mohon petunjuk eh, dari Prof untuk memberikan kita arahan bagaimana caranya logika fuzzy ini bisa kita implementasikan secara menyeluruh, Prof. Dalam Ya. konteks kualitatif menjadi kuantitatif seperti yang sudah Prof arahkan kepada kami. Ya. Ya bagus seperti itu. Oleh sebab itu tadi kalau misalnya variabelnya kita tambahkan satu lagi sikap yang berupa kualitatif, ya, kan tetap harus kita ukur. Misalnya pakai skala Likert atau apa gitu ya. Sehingga kan nanti ujung-ujungnya kita kan juga punya data angka. Nah, dari data angka itu kita cari yang maksimum berapa, yang minimum berapa. Sehingga itu untuk membuat suatu himpunan, nama himpunannya, kalau variabelnya variabel sikap, kemudian nama himpunannya apa. Kalau di sini pengetahuan ada rendah tinggi, keterampilan ada kurang dan ada baik, lalu kalau sikap apa? Upayakan dibuat yang berbeda supaya nanti dalam pembuatan yang tadi ditanyakan oleh Ibu tentang role-role-nya itu jadi tidak membingungkan. Karena kalau namanya sama, nanti jadi membingungkan. Gitu. Misalnya kalau sikap itu apa? Ya, sikap misalnya kita menggunakan eh, kurang santun dengan yang sangat santun, misalnya seperti itu gitu. Kan sudah berbeda. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga nanti juga pasti akan terjadi seperti ini. Lalu yang angka 75 dan 60 ini adalah gambaran per individu. Sehingga misalnya siswa yang pengetahuannya dapat 75 dan keterampilannya dapat 60, maka berapakah kompetensinya? Nah, kompetensinya dihitung pakai logika fuzzy, pakai rule-rule itu tadi yang akan kita jelaskan nanti.
Gitu. Mungkin bisa saya teruskan dulu supaya yang menjadi pertanyaannya jadi lebih jelas. Nggih, Prof. Oke ya, setelah kita buat derajat keanggotaan dari masukan untuk pengetahuan dan masukan keterampilan, kita peroleh angkanya ini. Ya, selanjutnya kita akan membuat role-nya yang tadi ditanyakan. Nah, role-nya itu ada di sini. Yang kuning ini misalnya keterampilannya, kemudian yang biru ini adalah pengetahuannya. Nah, keterampilan ada kurang dan ada baik. Ya, saya warnai mungkin supaya lebih kelihatan. Misalnya warna ya ini dengan yang baik itu warna ini. Ini kurang tebal sedikit. Nah, misalnya ini. Kemudian untuk yang pengetahuan ada rendah, ada tinggi. Misalnya saya menggunakan ini. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kita membuat rule-nya. Kalau ada dua himpunan pada masing-masing variabel, maka kombinasinya itu hanya ada 4. Kalau misalnya masing-masing himpunan ada 3, masing-masing variabel ada 3 himpunan, misalnya kurang, sedang, baik, dan satunya lagi pengetahuan rendah, normal, tinggi. Itu berarti ada 3. Nah, rule yang terbentuk maksimumnya karena nanti tergantung kita apakah mau dimaksimalkan atau tidak. Kalau maksimumnya adalah 3 kali 3, ada 9 rule. Oke ya, Bapak Ibu sampai sini paham ya tentang jumlah rule-nya tadi yang ditanyakan oleh Ibu. Dari mana rule-nya itu? Dari sini. Nah, kita buat rule satunya. Kita lihat rule 1 ini merupakan kombinasi dari keterampilan kurang dan pengetahuan rendah. Nah, di sini kalau keterampilan kurang dan pengetahuan rendah, maka kompetensinya adalah kurang. Di sini kita main logika. Jadi untuk membangun pengetahuannya pakai logika. Makanya jadi logika fuzzy itu tadi. Itu rule 1. Rule 2, jika keterampilan baik dan pengetahuan masih rendah, maka kompetensinya juga masih kurang. Ya, sehingga kurang kompeten. Itu rule 2. Nah, rule 3 di sini jika keterampilannya kurang tapi pengetahuannya tinggi, maka kompetensinya adalah sangat kompeten. Walaupun nanti sangat kompetennya skornya berapa, mungkin di batas tengah, di atas sedikit dari kurang kompeten, mungkin itu bergantung nanti hasil perhitungannya. Kemudian bagaimana jika keterampilannya baik dan pengetahuannya tinggi? Maka secara logika kompetensinya adalah sangat kompeten. Nah, ini pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh ibu-ibu tadi. Bagaimana kita membuat rule-nya itu? Oke, Ibu dan Bapak yang lain, untuk membuat rule-nya sudah bisa dipahami? Bisa, Prof. Kita bertahap gitu ya. Bisa, Prof. Baik. Nah, sekarang dari kombinasi rule ini,
maka role inilah yang kita sebut dengan knowledge base dalam diagram blok dari sistem cerdas. Bedanya sistem cerdas dengan konvensional, kalau konvensional itu hanya input, proses, output, didukung oleh basis data. Kalau program cerdas itu ada input, lalu yang di tengah bukan proses, tetapi inference engine atau mesin pengambil keputusan. Ya, lalu output. Nah, pengambil keputusan didukung oleh dua komponen, yaitu database dan knowledge base, ilmunya, kepandaiannya. Nah, role-role ini adalah ilmunya. Ya, ilmunya untuk mendukung data yang dimasukkan sehingga keputusannya apa. Nah, itu. Oke, sekarang kita menuju ke sebelah kiri, yaitu berdasarkan role 1, role 2, role 3, role 4, kita akan memproses matematika. Rule 1 bunyinya, jika pengetahuan rendah dan ya Bapak Ibu, keterampilan kurang, maka kompetensi kurang. Nah, sehingga di sini kita tadi sudah menghitung pengetahuan rendah itu skornya 0,25. Kemudian keterampilan kurang skornya adalah yang 0,27. Lalu menggunakan dan itu adalah minimum. Sehingga 0,25 dengan 0,27 yang minimal adalah 0,25. Ya, sehingga di sini kita ketemu bahwa yang terpilih adalah 0,25. Rumusnya di sini. Ya, jika atau kalau pakai Excel atau pakai program nanti gampang dengan menggunakan fungsi min, sehingga akan ketemu langsung. Ya. Nah, sekarang derajat keanggotaan yang kita sebut mu di atas ini dalam role diwakili namanya supaya tidak membingungkan, namanya menjadi alfa. Karena ini role 1, maka berarti ini alfa 1. Ya, saya singkat di sini ALF, itu adalah alfa 1. Nah, kemudian sekarang ketemu alfa 1. Lalu bagaimana kompetensinya? Di sini kompetensi kurang kompeten. Kurang kompeten itu adalah garis yang turun. Ya, garis yang turun. Nah, ini yang saya arsir misalnya menjadi format ini, saya rubah dulu supaya kelihatan warna yang belum ada, misalnya kuning, kelihatan nggak ya? Kuning kelihatan nggak, Bapak Ibu? Kelihatan. Jelas, Prof. Ya, lalu yang biru saya ubah menjadi apa ya? Yang belum ada. Coklat. Hitam, Prof. Oh, hitam boleh. Ya. Ini saya hilangkan lagi. Nah, jadi menggunakan yang turun, yang kuning. Nah, tadi rumusnya itu ini. Rumusnya mu, lalu yang tinggi dikurangi X, dibagi yang tinggi dikurangi rendah. Kita masukkan di sini. Mu-nya udah ketemu 0,25. Jadi alfa ini adalah representasi dari mu. Sehingga kita masukkan mu-nya di sini. Kita mau mencari nilai X-nya. Nilai X-nya itu yang di sini contohnya yang 88,17 ini nilai X-nya.
Itu yang akan kita cari di sini. Sehingga batas tinggi 100 dikurangi X dibagi 100 dikurangi. Nah, di sini yang kurang kompeten 66. Sehingga kalau saya rubah di sini ya, ini 66. Ini saya rubah-rubah karena untuk memberi contoh juga yang lain gitu. Seperti ini. Yang penting bagaimana nanti jadinya X-nya sama dengan apa gitu. Nah, lalu sekarang yang di bawah pembagi pindah ruas ke kiri. Ya. Sehingga di sini 0,25 kali 88. Ya, kali 100 dikurangi 66 sama dengan 100 dikurangi X. Nah, sekarang yang 100 dipindah ke ruas kiri jadi minus. Ya. Kemudian yang X-nya masih minus. Nah, supaya X-nya jadi positif, maka yang 100-nya jadi positif. Kemudian yang 025 kali 196 jadi negatif. Sehingga maka X akan menjadi 100 dikurangi 025 kali 100 min 66. Nah, sehingga nanti kita akan ketemu X. Nah, setelah kita hitung ketemunya ini 91,5. Ya, ini rumusnya yang tadi. Kalau yang di mu ini kita mencari yang di sebelah yang sumbu Y-nya, ya, sumbu Y-nya 0 sampai 1. Yang di kompetensi ini kita mencari sumbu X-nya. Sudah diketahui mu-nya yaitu alfa itu. Nah, begitu cara ngitungnya. Dengan cara yang sama kita juga bisa menghitung yang rule 2. Ya, rule 2 di sini jika pengetahuan rendah berarti 0,25 dan keterampilan baik berarti 0,73 ya. Lalu maka kompetensi kurang kompeten. Ya. Nah, 0,25 dengan 0,73 maka yang min yang kecil adalah 0,25. Nah, dengan cara yang sama juga masih bisa sudah diketemukan hasilnya. Rumusnya sama untuk yang kurang kompeten. Nah, sekarang yang berbeda pada yang rule ketiga. Rule ketiga, jika pengetahuan tinggi berarti 0,75 dan keterampilan kurang berarti 0,27, maka min yang kecil adalah 0,27. Nah, sekarang kalau untuk yang di sini maka kompetensinya sangat kompeten itu pakai yang hitam, yang naik. Nah, yang naik tadi rumusnya mu sama dengan X dikurangi. Kalau tadi yang tinggi dikurangi X, kalau naik X dikurangi yang rendah. Ya, rumusnya menguraikannya sama persis dengan yang ini. Ya, cuma diganti X dikurangi yang rendah, X dikurangi 66. Ya. Pembaginya sama. Ya, mu-nya yang 0,27 ini. Maka akan ketemu ya, yaitu 0,75,27. Jadi kompetensinya sangat kompeten 75,27. Nah, untuk yang rule 4 itu juga sama, sehingga sebenarnya tinggal di copy aja taruh di bawahnya menjadi alfa yang 4. Nah, di sini pengetahuan tinggi keterampilan baik. Pengetahuan tinggi 0,75, pengetahuan baik 73, maka yang min berarti yang 73. Sehingga di sini 0,73. Nah, 0,73 lalu dengan rumusnya yang naik tadi garis naik ketemu 90,73. Nah, dengan demikian maka selanjutnya kenapa bisa menjadi 88,17? Dari 4 angka ini pada kompetensi jadikan 1.
rumusnya yaitu alfa 1 dikali kompetensi 1 ditambah alfa 2 kali kompetensi 2 ditambah alfa 3 kali kompetensi 3 ditambah alfa 4 kali kompetensi 4. Maka akan ketemu 132,26. Nah, kemudian dibagi jumlah alfa, alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah alfa 4. Maka akan ketemu, yaitu di bawahnya ini. Bentar, ini tadi. Satu tenaganya, baterainya. Semoga tidak mengulang. Oke, suara saya masih terdengar ya, Bapak Ibu? Masih jelas, Oh. Prof. Oke. Nah, jumlah alfa di sini ketemu 1,5. Nah, kompetensi terakhir satu angka saja, yaitu yang jumlah alfa kali kompetensi dibagi jumlah alfa, ketemu 88,17. Nah, 88,17 itu saya taruh di sini. Ya. Sehingga sekarang kalau misalnya saya rubah-rubah pun, ini misalnya jadi 20. Kemudian di sini jadi 30 yang paling rendah. Maka kita akan lihat di sini ya, kompetensinya yang paling rendah 66. Kemudian kalau misalnya di sini yang 75, kemudian yang di sini yang 90, maka kita akan lihat kompetensinya yang 100. Sehingga dimanapun angka X sepanjang berada di antara batas tinggi dan batas rendah, maka hanya dengan 4 if itu tadi, jika maka ada hanya 4 rule saja, 4 pengetahuan saja, itu sudah bisa mencari berapa kompetensi dari sekian masukan itu. Ya. Nah, ini cara metode yang disebut dengan Tsukamoto di dalam logika fasi. Masih ada metode-metode yang lain, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi. Ada metode Mamdani, ada metode Sugeno, itu yang paling banyak digunakan. Ya. Dan yang paling mudah untuk dipakai itu yang Tsukamoto ini, yang paling mudah. Dan ini bisa bergerak dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Sehingga kalau misalnya di sini saya rubah menjadi misalnya 88, ya. 88, misalnya 78. Ya. Kemudian nanti di sini saya rubah menjadi misalnya 73,79. Ya. Ya, ini membuktikan berapapun angkanya, selama masih berada di antara batas rentang ini, maka akan langsung ketemu hasilnya. Kalau kita pakai metode konvensional, ini rule-nya banyak banget nanti. Jika X-nya, jika pengetahuan sekian dan keterampilan sekian, maka kompetensi sekian. Jika ini sekian, maka sekian. Sehingga semua kemungkinan angka banyak banget itu. Nah, dengan logika fasi cukup dengan 4 aturan ini. Semuanya udah kena. Nah, ini hebatnya AI, yaitu dengan hanya seperti ini bisa logika fasi itu salah satu dari cabang AI. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan di sini? Yang tadi ditanyakan Bapak tentang mau seperti apa, ya tinggal desain kita aja. Mau berapa input, inputnya apa, yang outputnya apa, itu tinggal kita saja itu. Andekan Bapak Ibu, misalnya untuk mengetahui kualitas
prodi yang diperoleh dari data akreditasi ada 9 kriteria, ya, dan semua itu dimasukkan ke dalam programnya. Ya, kalau itu nanti jangan pakai Excel, itu nanti pakai program R. Kalau pakai Excel ya rada ruwet itu. Maka kita bisa mensimulasikan sebelum diakreditasi, ya, itu skornya berapa. Asal kita punya data-datanya pendukung yang dibutuhkan, masukkan semuanya, dihitung, maka sudah bisa diketahui sebelum asesmen lapangan, Bapak Ibu udah tahu nanti prodinya akan dapat skor berapa. Ya, artinya untuk estimasi. Kalau nanti direview oleh asesor, ya, tidak akan terlalu jauh berbeda. Kalau jauh berbeda, nanti bisa untuk komplain itu. Misalnya ini datanya sekian, kok Bapak menilai lebih rendah. Dasarnya apa? Kayak gitu. Itu contohnya. Kalau lebih tinggi ya kita menang baik. Tapi kalau lebih rendah ya kita komplain. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Prof, sangat menarik, Prof, yang akreditasi, Prof. Ya. Prof, itu kan di kita untuk asesmen yang diakreditasi itu, Prof, itu kalau di data penelitian sama pengabdian itu kan basisnya sudah kuantitatif, Prof. Cuma Ya. kalau di kita yang di kualitatif tadi, Prof, kualitatif itu lebih dominan di kriteria 1, Prof, Ya. yang visi misi yang kelembagaan, Prof. Maksud saya adalah bagaimana kita bisa Mengangkat. betul, Prof, mengangkatkan, Prof. Ya, itu tentu saja dari pengalaman kita. Pengalaman kita selama ini, ya tentunya tim task force-nya yang lebih paham ya. Itu untuk mengetahui berdasarkan beberapa tahun, beberapa kali dari apa itu dinilai, itu bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat angka-angkanya. Kalau datanya seperti ini, lalu pada tahun berapa asesor menilainya sekian. Ya. Memang kalau yang murni kualitatif itu yang tadi saya katakan itu sangat bergantung kepada asesornya. Ya. Nah, di situ yang kadang-kadang untuk permainannya. Oke, Prof. Prof, izin tadi Prof lagi, Prof. Tadi Ya. yang tadi diarahkan Prof itu terkait dengan aspek sikap, Prof. Saya sudah mencoba untuk mengkonversi penilaian menggunakan skala Likert. Ya. Permasalahan yang saya alami, Prof, pada saat saya menggunakan 12, 45, 12 rendah, 45 tinggi, kemudian ada nilai tengah 3, Prof. Ya, apakah saya mau menarik ke positif, kemudian saya juga menarik ke negatif, bagaimana, Prof? Jika saya mengalami angka yang di tengah-tengah tadi, Prof, ketika saya menggunakan skala Likert. Iya, itulah kelemahannya skala Likert. Kalau dengan skala Likert itu ada lompatan-lompatan yang tidak bisa diatasi. Sehingga makanya kita menggunakan logika pasti di sini, semua angka akan kena. Sehingga dia berada di angka berapapun itu akan kena. Gitu. Jadi yang Bapak tanyakan itu kelemahan dari skala Likert. Nggih, Prof. Skalanya harus diperkecil lagi. Oke, kalau ini sudah paham, saya akan memberikan contoh demonstrasinya dengan program R. Semoga yang saya akan contohkan ini yang sudah jadi. Oke. Karena ini tampilannya nanti adalah tampilan di web. Ya, meskipun masih menggunakan
data yang kecil. Ya, di sini saya menggunakan contoh datanya adalah mana ya? Kayaknya ini. Saya coba buka supaya kelihatan. Jadi masih hanya variabel, pakai 2 variabel saja. Tetapi himpunannya ada 3 himpunan. Ini ya, MB itu adalah motivasi belajar, kemudian KB adalah keaktifan belajar. Ya. Nah, ini semuanya digunakan pakai pengukuran-pengukuran dikuantitatifkan. Sehingga kita dapat di sini ada banyak, ini saya simulasikan sampai mungkin 700-an untuk simulasi. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja nggak masalah. Sehingga ini menggambarkan sejumlah dari siswa atau mahasiswa dengan 2 variabel, yaitu motivasi belajar dan keaktifan belajar. Kita ingin tahu, memprediksi dengan motivasi belajar skor sekian, lalu keaktifan belajar skor sekian, nanti berapa nilainya, skornya dari prestasi belajar. Itu ceritanya seperti itu. Oke, selanjutnya saya kembali ke program R-nya ini. Di sini saya menggunakan Shiny. Saya panggil R Shiny. Kemudian karena nanti membaca data Excel, pakai read Excel di sini. Kemudian open Excel, ada juga karena nanti ada grafiknya, plotly. Ya, nanti tampilannya keren. Itu yang diharapkan untuk tugas proyeknya nanti Bapak Ibu perbanyak variabel masukannya dan perbanyak variabel, perbanyak himpunannya. Jangan sama dengan contoh saya ya. Jadi nanti buat yang lebih bagus lagi dan lebih terapan sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing bidang Bapak Ibu. Di sini saya membuat fungsi keanggotaannya, yaitu ini pakai perintah triangle membership function trimf. Ya. Saya membuat fungsi dulu. Nah, di sini ada nilai X-nya, lalu ada A, B, C, triangle segitiga, ya, karena ada 3 himpunan. Kemudian, ya ini program-programnya, jika A sama dengan B dan seterusnya, maka, nah ini rumusnya, ya, rumusnya. Sehingga bagaimana kita akan langsung menghitung. Ya, oke, kita eksekusi. Kita cukup membuat satu rumus untuk digunakan berkali-kali. Kemudian, nah ini adalah universe-nya. 0 sampai 100 dengan step 1. Kemudian untuk fungsi keanggotaan membership output-nya yaitu PB, prestasi belajar kurang, prestasi belajar cukup, prestasi belajar baik. Ini juga saya eksekusi. Ini batasnya 0050 itu untuk membuat trapesium dari kiri terus turun menuju titik 50. Untuk yang kiri, yang rendah, yang kurang. Kemudian prestasi belajar baik, ini dari 50 naik ke 100-100. Ya. Tadi kan kalau trapesium lebih dari 1 nilai yang bernilai 1. Kemudian yang tengah ini dari 25, puncaknya di 50, turunnya lagi di 75. Ya. Sementara Bapak Ibu bayangkan dulu gitu ya. Nanti kita akan lihat gambarnya.
Kemudian fungsi sistemnya, nah, fungsi di sini untuk nilai MB yaitu motivasi belajar dan nilai KB value dan MB value ini fungsinya yaitu motivasi belajar rendah, motivasi belajar apa ini S ya sedang, lalu motivasi belajar tinggi, maka ini angka-angkanya. Ya, kemudian untuk kompetensi keaktifan belajar low, medium, high itu ini angka-angkanya. Angka-angka ini domainnya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian karena ada 3 himpunan masing-masing, maka ada 9 rule yang tadi saya sampaikan itu. Ini semuanya dipakai. Rule 1 minimum dari MB rendah, KB low, MB rendah, KBM, MB rendah, KBH. Nah, ini ada semuanya di sini. Sehingga kita eksekusi. Tadi eksekusinya baru sampai yang PP ya. Saya eksekusi ini sampai rule-nya. Kemudian implikasinya, kalau kurang, kalau cukup, kalau baik. Ya. Kemudian defasifikasinya ini ya, sampai sini dulu. Oke, ternyata masih berlanjut. Ini untuk klasifikasi kurang, cukup, baik. Jadi setelah di skor pakai logika fuzzy, kita akan dapat nanti jika kurang dari 40 itu kurang, jika kurang dari 70 itu cukup, selain itu baik. Kemudian rule-nya di sini semuanya. Kemudian untuk prestasi belajar sampai sini dulu. Masih. Sekarang untuk membuat grafik outputnya ini sampai sini. Oke. Nah, sekarang untuk membuat tampilannya sebelah kiri, kalau ini titelnya, ya titelnya sistem fuzzy prestasi belajar. Kemudian di samping kiri nanti ada membaca file di sini, lalu membuat apa itu variabel-variabelnya tadi. Kemudian ada action buttonnya, yaitu hitung. Nanti untuk yang motivasi belajar berapa diinputkan, keaktifan belajar juga berapa diinputkan. Kemudian kalau mau rekam hasilnya, download ini. Kemudian di main panel itu nanti ada data, kemudian ada grafik keanggotaan, ada gambaran role-nya, lalu role yang aktif yang mana saja, lalu ada defasifikasinya, yaitu akhirnya. Kemudian ada hasil analisisnya, kemudian ada grafik tampilan keseluruhan. Oke, ini saya eksekusi. Dari sini. Sedang proses. Oke, kemudian sekarang saya tadi sudah tabel ini. Tadi sampai mana ini? Oh, baru UI ya. Baru UI-nya yang sekarang yang servernya ini dari sini.
Oke, sampai sini. Oke, nah sekarang tampilkannya, shiny-nya ini. Kita tampilkan. Oke, sedang proses sistem fasi prestasi belajar. Nah, ini Bapak Ibu lihat tampilan di web. Kita panggil datanya ini, upload Excel-nya, terus. Ya, kalau ini tadi untuk akreditasi, ya datanya semuanya itu harus masuk di Excel. Data penalaran fasi. Oke. Bapak Ibu lihat di data ini nanti, ini sudah masuk MB, KB, yang tadi 60-70 yang pertama dan seterusnya. Ya, sehingga di sini bisa sampai panjang itu. Kita lihat di slidernya sebelah kanan ini. Nah, di sini misalnya motivasi belajar 60, keaktifan belajar sekian ini per individu. Kalau kita misalnya mau lihat yang mana ya, misalnya ini 59 dengan 85. Ya, 59 dengan 85. Nah, berapa prestasi belajarnya? Kita klik hitung. Ya, kita klik hitung, kita nanti akan lihat ini grafik keanggotaan gambarnya tadi. Ya. Kita lihat ini sedang menggambar. Karena ini di zoom jadi agak, nah ini Bapak Ibu lihat. Ini yang tadi saya katakan, motivasi belajar. Ya. Tadi apa misalnya? Kurang, sedang, tinggi. Ya. Kurang yang paling kiri, ya, sedang itu yang tengah, puncak ini, kemudian tinggi yang sebelah kanan. Lalu dari yang rendah menuju titik 0 di 50, lalu yang 50 menuju titik tinggi di 100. Begitu untuk semuanya juga sama. Kemudian rule-nya yang 9 itu tadi ini. Ya. Jika rendah low maka kurang, jika rendah middle maka kurang, jika rendah high maka cukup. Ya. Sedang low kurang, sedang middle cukup, sedang high baik, tinggi low cukup, tinggi middle baik, tinggi high baik. Ya. Sehingga kalau ditanyakan kok bisa kayak gitu bagaimana? Logika. Jadi jawabannya logika. Ya logikanya gimana? Logikanya kalau prestasi belajar tinggi, keaktifan belajar high, maka prestasi belajar tinggi. Itu logika. Bapak Ibu lihat pola-polanya ini. Kurang, kurang. Lalu yang di sini baik, baik. Kemudian yang di sini cukup, yang di sini cukup. Kemudian yang di sini kurang, yang di sini baik. Lalu yang tengah ini adalah cukup. Jadi polanya kelihatan itu. Lalu yang motivasi lihat rendah, 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 sedang, 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 tinggi, tinggi, tinggi. Kemudian yang keaktifan belajar low, middle, high, low, middle, high, low, middle, high. Jadi tidak ngawur gitu. Pakai logika. Jadi walaupun pakai logika kayaknya ngawur, tapi ya nggak boleh ngawur. Logikanya harus benar. Oke ya. Lalu role yang aktif berapa? Nah kita lihat di sini. Role yang aktif 6 dan 9. Dari 9 role tadi. Kemudian kita lihat defasifikasinya. Nah ini di sini seperti ini. Defasifikasinya, gambarnya. Ya. Dari 2 input MB dan KB, maka PB-nya seperti ini. Lalu coba kita lihat hasilnya.
secara keseluruhan. Tadi yang 59 dan 85 itu ini, 59 dan 85, maka prestasi belajar 82, kemudian klasifikasinya baik. Kalau misalnya kita ingin yang ini 68, 54, nanti 6673 dan cukup. Kita lihat di sini 68, 54. 68, 54. Maka kita akan lihat ya, 58, 64, 68 sama 54 tadi mana ya? Ini ya Bapak Ibu. Lalu ini berapa? Kita lihat di klasifikasi 6673 kategori cukup. 6673 ini gambarnya langsung berubah. Lihat ini 6673 prestasi belajar kategori cukup. Dan gambarnya berubah sendiri. Kita juga bisa langsung lihat perubahannya kalau misalnya kita buat di sini 60. Lihat langsung berubah. Kan keren sekali ini. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu misalnya disertasinya itu ini masih pakai logika fasi loh, masih AI yang pertama. Kita nanti Prof. Samsul nanti akan melanjutkan dengan yang lain-lain yang lebih keren lagi. Besok saya akan memberikan yang masuk ke penilaian dengan menggunakan learning machine. Ini pakai logika fasi. Learning machine itu artificial neural network, jaringan saraf tiruan. Keren sekali ini. Sehingga saya berharap, saya dan Prof. Samsul terutama, itu berharap untuk PEP itu disertasinya harus sudah kekinian. Jangan mikir yang jadul-jadul lagi gitu. Jangan takut dengan analisisnya. Karena Bapak Ibu dibantu oleh sekian program aplikasi cerdas yang siap menjadi asisten Bapak Ibu. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Cloud, lalu wah macam-macam. Itu. Ya, ini Bapak Ibu. Terus tadi yang ini sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu akan lihat yang keren. Nih, 3D surface, 3 dimensi. Ini kalau nanti tampil presentasi saat disertasi, wah, promotornya, pengujinya akan terkagum-kagum. Perhatikan Bapak Ibu nih. Kursor saya gerakan dimanapun titik di permukaan ini, X itu motivasi, Y itu keaktifan, Z-nya langsung ketemu. Perhatikan ini. Dan ini gambar 3 dimensi. Kalau saya drag, maka kita bisa seperti ini. Nah, ini kelihatan semua ini. Kalau semakin turun di sini, nah paling rendah ini. Gimana Bapak Ibu? Ini penilaian menggunakan logika fasi. Ya. Apakah sudah bisa merasakan bagaimana AI itu bekerja? Izin Prof. Yuk. Terima kasih Prof. Kebetulan waktu itu kan saya juga pernah sampai sini Prof, sampai udah jadi waktu itu desain AI auditor untuk desain grafis. Hanya kebetulan waktu kemarin pas mata kuliah sama Prof Edi, akhirnya saya disarankan untuk yang sesuai dengan background saya itu bahasa Inggris Prof, seperti itu. Makanya ini Prof, ini kan terkaitan dengan Fazi ya Prof ya. Kebetulan saya itu lagi mikirin untuk yang disertasi itu dengan menggunakan ini Prof, Fazi dengan machine learning Prof. Tadi backgroundnya apa? Saya bahasa Inggris Prof. Bahasa Inggris? Iya. Oh.
Ya nggak apa-apa. Nanti yang penting tahu konsep-konsep keilmuannya aja. Siap, Prof. Mm-mm. Program-program semua dibantu oleh ChatGPT atau yang lainnya. Mantap tuh Prof, bahasa Inggris. Iya, Keren Prof. itu nanti. Nah, alhamdulillah sih waktu awal itu waktu saya WA Prof Haryanto itu waktu itu masih pakai desain grafis. Hanya akhirnya saya walaupun sudah jadi, udah bisa tampil seperti yang Prof tampilkan, alhamdulillah udah jadi. Akhirnya saya beralih ke bahasa Inggris saja, Prof. Hanya mohon arahannya, Prof. Kan kalau di bahasa Inggris itu hampir rata-rata yang terutama di SMK itu adalah speaking dan writing, Prof. Apakah saya harus ambil kedua-duanya atau pilih salah satu saja ya, Prof? Untuk apanya tadi? Untuk ini kalau misalnya nanti saya ngambil untuk yang judul disertasi dengan misalnya dengan PASI seperti ini, Prof. Untuk pengukurannya. Ya, maksudnya bidang yang untuk di kontennya itu. Itu sebentar, Prof. Sebetulnya bergantung kepada Bapak Ibu itu mau memotret apanya. Jadi kalau misalnya mau sekian mata pelajaran, ya lalu tujuannya mau apa kayak gitu. Jadi Siap, bukan Prof. bukan satu saja atau dua saja, bergantung kita inginnya apa gitu. Kan misalnya kita ingin kalau kaitannya dengan sekian mata pelajaran gitu ya. Itu misalnya itu yang tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi yang berkaitan dengan capaian pembelajaran outputnya itu ya itu dipengaruhi oleh berapa mata pelajaran kan kayak gitu. Siap. Nah itu berarti kan bisa lebih dari satu mata pelajaran bergantung kepada itunya tadi keinginan kita. Kita ingin melihat capaian pembelajaran apanya gitu sehingga itu dipengaruhi oleh sekian mata pelajaran. Kalau di SLTA, kalau di perguruan tinggi ya misalnya dipengaruhi oleh sekian mata kuliah. Kan ada misalnya capaian pembelajaran yang apa CPL atau lulusan apa gitu ya. Itu yang centangan-centangan di dalam Excel-nya mungkin ya. Yang mendukung untuk capaian pembelajaran itu adalah mata pelajaran ini kayak gitu. Sehingga kan nanti itu juga bisa diketahui bahwa yang berpengaruh sekali yang apa sehingga bagi dosen yang memegang mata kuliah itu harus yang bagaimana supaya bisa menampilkan hasil yang optimal kayak gitu. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita terapkan untuk di bidang-bidang yang kita itu memang tinggal kreativitas kita. Contohnya tadi kalau untuk akreditasi gitu ya, mungkin tidak secara keseluruhannya, tapi per kriteria. Misalnya untuk kriteria yang penelitian itu ada berapa apa istilahnya aspek atau apa. Ya, untuk yang pengabdian masyarakat misalnya juga ada berapa aspek sendiri-sendiri sehingga nanti laporannya berbasis data beneran dan bisa disimulasikan dengan program sehingga pada saat mungkin apa itu asesmen lapangan ya, itu bisa ditunjukkan nantinya gitu. Ada lagi pertanyaan? Ini Prof, mau tanya. Tadi saya nyambung dari yang dikonfirm Pak Anwar. Kalau saya Prof yang di tugas akhir, yang disertasi yang mau saya ajukan itu terkait dengan outcome based education, Prof. Saya menganggap bahwa OBE itu sesuai dengan Permen 39 2025 masih ada keterbaruan, Prof, dan layak untuk kita untuk kembangkan, Prof. Yang saya maksud di sini adalah, Prof, itu kan saya mengangkat karena ini basisnya evaluasi. Kalau saya mengintegrasikan gitu, Prof, pada saat saya melaksanakan evaluasi tadi
yang Prof arahkan ke kami itu eh, logika fuzzy saya implementasikan ketika saya mengevaluasi ketercapaian OBE pada semester A misalkan, Prof, atau semester ganjil misalkan. Hmm. Kemudian nanti ketercapaian itu saya menggunakan logika fuzzy, sedangkan untuk asesmen yang lain saya menggunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu gimana, Prof? Mohon arahan, Prof. Ya, yang pertama tentunya desain kita dulu gitu. Sehingga Nggih. desain kita itu terus kemudian apa yang cocok untuk analisisnya itu, kan kayak gitu. Sehingga dari Nggih. situ kemudian kalau kita sudah menentukan itu, lalu apa yang dibutuhkan variabel-variabelnya untuk masukan dan target-targetnya itu apa. Kayak gitu. Itu yang penting itu dulu. Sehingga dari situ maka baru kita ingin mengimplementasikannya, ya. Itu mungkin bertahap-tahap. Jadi misalnya untuk bagian tadi misalnya untuk yang saya contohkan tadi, misalnya untuk yang penelitian ada beberapa aspek. Kita Nggih. satu tahap dulu, aspek 1, kemudian aspek 2, aspek 3. Lalu dari situ kan kalau misalnya akreditasi itu 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir kalau dilihat per semester itu kan juga jadi 6 semester. Nah, itu kan juga sudah kompleks itu untuk satu kriteria. Nggih. Seperti itu. Sehingga nanti misalnya untuk OBE pas masing-masing mata kuliah, dan yang untuk contoh kan biasanya yang dipegang oleh ininya, DTPS-nya, dosen pada prodi studi program itu gitu loh. Sehingga Nggih. itu yang dipakai pertama dulu. Sehingga nanti kalau misalnya penelitiannya kan tahu Pak, kalau penelitian itu kan yang dinilai apanya gitu. Kalau saya kemarin pegang yang pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu skornya yang penting ada keterlibatan mahasiswa, kemudian ada pengabdian masyarakat yang kerjasama dengan luar negeri. Kalau ada 2 kerjasama luar negeri, itu skornya udah maksimal itu, yang pengabdian masyarakat gitu. Ya, sehingga itu bisa disimulasikan. Itu. Prof, izin Prof. Saya juga di kampus itu menjabat sebagai ini Prof. Ya kebetulan saja Prof. Dilimpahin untuk ngurus LPM Prof. Kan kebetulan saya di kampus itu juga menangani ketika audit mutu internal terkait dengan akreditasi itu Prof. Iya, kalau Mohon LPM saran. Nggih, Prof. kalau LPM tugasnya berarti membina kan itu. Nggih, Prof. Membina prodi-prodi gitu Prof. Kalau prodinya bagus enak Prof. Tapi kalau prodinya yang kurang maksimal kitanya Prof, yang ngeluh Prof. Nah, ini yang kemarin waktu baru aja tahun 2025 itu bimbingan saya itu yang di Ambon itu ini memotret akreditasi SLTA, sehingga tujuannya untuk mengetahui sekolah mana yang kategorinya mungkin rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah, kategori yang rendah. Lalu tidak hanya itu saja. Kalau misalnya dia kategorinya sedang, yang sudah tinggi di mana, yang masih rendah di mana. Sehingga bisa ketahuan masing-masing sekolah itu, ya, kalau ini diterapkan di Bapak, berarti Bapak nanti se-universitas, ya, satu kampus, itu bisa mengetahui prodi-prodi mana yang kategorinya tadi masih rendah, sedang, atau tinggi. Sehingga kalau sedang, itu pada bagian mana yang masih harus digenjot, dan bagian mana yang sudah dipertahankan, dan kalau yang masih kategori sedang, ya mana yang perlu untuk ditambah lagi gitu. Sehingga nanti kalau bagian LPM itu mau memberikan informasi kepada prodi,
itu sudah langsung terarah. Yang saya bimbing juga tujuannya untuk pengawas supaya kalau datang ke sekolah-sekolah bukan bukan hanya satu materi untuk diberikan kepada semua sekolah. Ya. Karena kalau satu materi ke semua sekolah, itu nanti kalau pas materi di sekolah X itu yang sudah tinggi, percuma. Gitu. Jadi dulu tujuannya kayak gitu. Sehingga kalau pengawas mau datang ke sekolah X, itu dia harus melihat yang masih kurang di situ apa. Sehingga dari situ kita bisa memberikan bimbingannya sesuai dengan apa yang masih kurang di situ gitu. Sehingga solusinya harus bagaimana. Nah, itu kayak gitu. Sehingga di LPM itu juga harus bisa seperti itu. Memotret prodi-prodi. Tentu saja harus punya datanya itu supaya potretnya akurat kan kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini nanti Bapak Ibu semuanya lulus dari UNY, PEP khususnya itu memiliki visi-visi yang menjadi kalau istilahnya nanti kalau lulus kata-katanya adalah duta ambasador itu. Sehingga Bapak Ibu menjadi brandnya di masing-masing tempat untuk mengamalkan ilmunya itu. Yang saya bimbing akhirnya baru lulus langsung ditawari untuk kayaknya jadi di itu mengelola penjaminan mutu di universitasnya. Itu. Kalau yang itu berarti masuk ke evaluasi atau pengukuran, Prof? Atau data science, Prof? Ini kalau ya antara data science dan pengukuran itu masuk ke situ. Kalau evaluasi harus mengikuti mata kuliah yang dibutuhkan, misalnya pakai sit-in atau apa gitu. Tapi saran saya ya larinya kalau data science memang bisa masuk kemana-mana itu. Masuk ke evaluasi juga nggak masalah. Masuk ke pengukuran juga nggak masalah. Gitu. Kan nanti ini kita ingin supaya mungkin yang apa itu konsentrasi yang penelitian itu kan pada kesulitan untuk disertasinya sehingga barangkali nanti konsentrasi itu yang evaluasi pengukuran sama data science. Kalau saran saya sih larinya ke data science karena untuk yang kedepannya itu sangat powerful banget bahwa semuanya itu menggunakan evaluasi, menggunakan kemampuan AI untuk menganalisis sehingga dievaluasi yo masuk gitu. Kalau masuk ke evaluasi itu nanti mungkin konsep berpikirnya jadi untuk maju itu barangkali kesulitannya maksudnya materinya masih jadul terus. Kalau mau ke evaluasi yang sifatnya cerdas, nah itu harus memiliki pengetahuan tentang kecerdasan itu gitu loh. Padahal era sekarang ini ke depan itu sudah jelas berbasis AI. Sekarang Bapak Ibu aja melihat video itu sudah susah kok membedakan antara ini video asli atau video AI kan gitu. Yang mengerikan kan itu sekarang ini yang kalau misalnya Bapak ditelepon oleh pegawai bank pakai video call kayak gitu. Nah, padahal itu buatan itu AI. Sama kayak kemarin, Prof, data Yahoo, Prof. Ketika ceramah, jadinya ada 6, Prof. Iya, itu sudah dimulai juga deepfake itu dari apa yang Obama dulu itu udah mulai itu. Oh, berarti sudah lama nih, Prof. Iya. Saya pelajari AI itu dari tahun 94 loh.
Wow. Nah, Wow. tahun 2003 itu saya mengawali disertasi di UNJ pakai AI 2003 loh. Terlalu prematur sehingga waktu itu diketawain gitu. Nggak nyangka ternyata 2017 itu mulai AI. Lalu baru aja kemarin kan setelah apa itu COVID 2022 itu AI langsung melejit itu. Sekarang di Kemendikbudristek sudah ada prodi AI, Prof. Itu malah jadi prodi ya. Prodi, Prof, sekarang di Kemendikbudristek. Nah, makanya kalau Bapak Ibu di bidang PEP kok tidak mempelajari AI, ketinggalan zaman. Saya dengan Prof. Samsul mengajukan yang berorientasi AI sudah dari beberapa tahun yang lalu itu. Oke ya, Bapak Ibu, ini hasilnya antara lain ini. Ya ini baru yang masih awal, nanti ini ya ibaratnya pemanasan. Bapak Ibu nanti untuk proyek tugas pertama ya minimal seperti ini, tapi variabelnya jangan hanya 2, tapi minimal mungkin 3 atau 4 untuk inputnya, outputnya 1 atau 2. Ya tadi sesuai dengan bidangnya masing-masing supaya tidak terlalu banyak mikirnya. Tuh. Oke, menarik ya Bapak Ibu. Ini untuk latihan. Menarik, Luar biasa, Prof. Menantang, Pak Prof. Sangat menantang. Kami harus siap menghadapi tantangan. Bapak Ibu kuliah jangan berpikir saya kuliah mau yang gampang-gampang saja, jangan berpikir gitu. Percuma nanti udah bayar mahal dapat yang gampang-gampang, mending belajar sendiri kayak gitu. Ya Bapak Ibu ya, jangan berpikir yang gampang-gampang. Sekarang semuanya gampang kok, santai aja. Jadi semuanya udah pakai bantuan ChatGPT, nggak ada yang susah kok. Bapak Ibu yang ngajar nggak usah persiapan macam-macam, tinggal langsung tolong buatkan kayak gini, walah udah jalan kok itu. Kalau dulu kan ada buka cari buku-bukunya, sekarang nggak usah itu. Buku-buku sudah entek langsung. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Prof. Ada teman belum absensi Prof. Kendala waktunya Prof. Ada kawan-kawan yang belum ngisi absen, Prof. Saya tak lihat lagi. Izin untuk manual Prof. Pak Ajo. Saya Prof. Sudah Ini tertutup Prof. Yang belum Ilham Habib sudah datang belum? Belum ada, Prof. Belum ya? Iya, hanya betul. 2 kok. Ini yang satunya lagi yang itu Lambado itu. Iya, Pak Aco. Pak Aco yang ada ya? Ada, Prof. Siap, Prof. Oke. Ya udah hanya itu aja. Yang tadi yang satu belum hadir, yang Ilham Habib. Oke, itu sudah. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Bapak Ibu rajin belajar ya, rajin untuk berlatih, karena itu tadi kelemahan dari PJJ itu tergantung kepada masing-masingnya. Jadi harus benar-benar tetap fokus. Harusnya belajar di tempat sendiri harus tambah semangat ya, karena di tempatnya sendiri. Tapi di satu sisi ya godaannya makin besar juga. Tapi ya yang penting itu tadi, gunakan program-program AI untuk membantu Bapak Ibu. Saya yakin nggak ada kata yang susah sekarang ini.
umpama saya jadi mahasiswa sekarang, wah rasanya seneng banget itu. Bapak Ibu targetnya harus Generasinya cepat. beda, Prof. Gimana? Generasi khusus, Prof, sekarang, Prof. Oh, Generasinya iya. generasi Bapak Ibu udah ditargetkan loh, nggak boleh lebih dari sekian semester harus selesai. Saya Semangat. ditantangin, Prof, sama Pak Direktur 5 semester 1 hari, Prof. Nah, itu. Jadi harus semangat, makanya harus tetap ingat sedang studi. Oke, siap, Prof. Bawaannya malas, Prof. Kami terus ya. Makanya ini pemanasan saya harus lebih menantang supaya moodnya di musim Lebaran itu Bapak Ibu tidak terlarut-larut dengan apa itu Lebih halal, Prof. Lebaran. lebih halal gitu. Langsung naik, Prof, dikasih yang berat-berat. Langsung tensinya kita naik, Prof. Langsung panas. Iya, Prof, betul. Jadi langsung naik moodnya, Prof. Asal moodnya tumbuh, jangan kemut-kemut saja. Musuh terberat PJJ itu adalah malas, Prof. Iya. Ya, kemut-kemut, Prof. Cenut-cenut, Prof. Itu kan lagunya Pak Rektor. CN. Oke ya, Bapak Ibu, kita akhir sampai di sini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya karena minggu besok hari Jumat libur. Ya, Prof. Terima kasih. Di samping itu Bapak Ibu kan off mandiri lagi. Oke, kita hari sampai sini. Selamat malam, selamat beristirahat dulu, diendapkan dulu, besok latihan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Oke, saya off ya. Ya, Prof.